Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih Bang Pede di mari di channel Bekasi Pedia TV. Hahaha. TV YouTube-nya orang Bekasi. Ya, Bang Pede ada informasi berita ini. Ya, komunitas Bekasi Human City gelar dialog publik mewujudkan pemerintahan bersih di Kota Bekasi. Ya, saksikan videonya sampai rampung ya, sampai habis. Check it out. Ser. Ya, Bang Pede belusukan nyari-nyari berita ini ke daerah Rawalumbu. Ini ada komunitas Bekasi Human City yang ternyata memiliki cita-cita dan harapan agar Kota Bekasi bersih dari korupsi, pungli, pungutan liar, dan suap. Tidak ingin terjadi lagi untuk ketiga kalinya pimpinan di Kota Patriot ini terperosok di kasus serupa. Terus ngingetin pada tanggal 27 November 2024 mendatang akan ada hajatan ya pilkada Kota Bekasi, yaitu memilih pimpinan daerah yang benar-benar memiliki visi misi bersihin Kota Bekasi dari korupsi, pungli, suap, menjadi harapan terwujudnya pemerintahan Kota Bekasi yang bersih gitu. Nah, makanya komunitas Bekasi Human City ini menggelar dialog publik bertema mewujudkan pemerintahan bersih di Kota Bekasi bertempat di Tentang Kopi 99, Kelurahan Sepanjang Jaya, Kecamatan Rawalumbu, Senin 28 Oktober 2024 sore. Kegiatan dialog publik ini mayoritas emang diikuti peserta dari kalangan emak-emak yang memiliki peran penting untuk mengedukasi ya, ikut berpartisipasi melakukan upaya pencegahan terjadinya kasus korupsi di Kota Bekasi melalui lingkup terkecil yaitu keluarga. Ya, sebagai pembicaranya yaitu Mbak kita yang terkenal aktivis anti korupsi yang dulu sempat menggetarkan pejabat-pejabat di Kota Bekasi, yaitu adalah Mbak Intan Sari Geni selaku Ketua Indonesia Fight Corruption IFC, yang juga kini berprofesi sebagai advokat, yang juga aktivis pers juga teman kita si Mbak nih menjadi narasumber, dan Ahmad Sadarisman dari komunitas Bekasi Human City di bidang hukum dan HAM. Oke, kalau gitu ikutin aja liputannya. Ini wawancara Bang Pede bersama koordinator komunitas Bekasi Human City Adi Burnadi dan juga pembicara Mbak Intan Sari Geni. Oke, kalau gitu check it out, pantengin terus Bekasi Pedia TV. Islam tidak bisa ditegakkan tanpa kebersihan dalam pikiran, dalam hati, dalam hitungan dan kebijakan. Nah, sekarang kita akan diskusi santai saja, sekitar 1 jam sambil menunggu wartawan yang lain. Nah, tema kita sekarang menunjukkan pemerintahan. Nah, nanti Mbak kita sebagai perempuan, bagaimana memandang korupsi, dan beliau berpengalaman secara praksis melakukan pengawalan terhadap APBD, bahkan melakukan demonstrasi ya, untuk mewujudkan pemerintahan korupsi pada ya 5 atau 10 tahun yang lalu ya. Terus sekarang sudah banyak pengacara. Nah, nanti dilanjutkan oleh kita akan berdialog sampai 5:30 ya, sampai santai saja nanti dan sebagainya. Nah, pertama kita serahkan kepada Mbak Ida. Bekasi bersih, bersih dari korupsi, bersih dari pungli, bersih lingkungan. Nah, ketika saya tidak terpilih lagi, saya kemudian melihat memberikan dukungan kepada calon lain yang memiliki visi yang sama dengan Bekasi Human City, yaitu apa? Mewujudkan pemerintahan bersih, bersih dari korupsi, bersih dari pungli, dan bersih lingkungan. Nah, itu ada pada pasangan ya nomor 1 ya, Heri Solihin. Mereka kami sudah berjumpa dari seluruh para pasangan itu yang dalam pandangan kami bisa mewujudkan visi Bekasi Human City itu dengan 5 program unggulannya. Ada 5 program unggulannya. Yang pertama itu kan adalah pendidikan ya, gratis yang berkualitas, fasilitasi kesehatan yang baik tanpa kelas, pembangunan infrastruktur yang berkualitas,
hidup layak warga kota, ya, dan pelayanan publik terdigitalisasi. Saya sudah bicarakan dengan calon lain, dan yang mau mempunyai komitmen itu adalah pasangan Eri Solihun. Nah, oleh karena itu Bekasi Human City itu ya, sekarang ya, menyalurkan aspirasinya, visinya pemerintahan bersih itu kepada pasangan Eri Solihun. Nah, untuk kegiatan ini kenapa sasaran pesertanya dari kaum perempuan? Nah, sebenarnya yang banyak memang ini juga sebuah keajaiban yang menjadi partisipasi dari kemarin kelompok Bekasi Human City ini kebanyakan perempuan. Saya tidak tahu kenapa ya, itu secara alamiah karena kegiatan kita ini dialog publik bersifat terbuka. Kita umumkan di grup-grup WA. Nah, yang datang adalah perempuan. Mungkin karena standingnya tadi, karena dalam pandangan Bekasi Human City itu tidak ada yang netral dalam politik. Politik itu cuma dua, mendukung dan menolak. Ya, kan? Koalisi atau oposisi ya? Ya, menolak dari kontestan yang ada karena kita tidak bisa menjadi calon sebagai kepala daerah, calon wali kota, tapi visi kita ini adalah visi ideal untuk pembangunan kota. Nah, visi ini bisa diadu oleh calon pasangan manapun, ya. Karena ini memiliki landasan teoretik secara akademis yang kuat, dan kita ingin mengkampanyekan visi Human City ini menjadi seluruh kabupaten kota itu, dan menjadikan visi Human City ini menjadi landasan dalam pola pembangunan kota. Nah, dalam konteks kota Bekasi, yang sama visinya adalah pasangan Suara dan Solihun. Kemudian ada nggak kendala-kendala yang sudah dihadapi dari Bekasi Human City untuk mewujudkan visi? Saya kira pertama kendalanya yang utama adalah cara berpikir. Cara berpikir pemangku kepentingan, dalam hal ini kepala daerah dan birokrasi. Nah, birokrasi kita harus berubah. Kalau kita lihat pelayanan di Bekasi kan tidak terdigitalisasi, tidak ada transparansi, misalnya dalam PBB masih cash, di kelurahan-kelurahan cash. Sementara zaman dalam pandangan Human City bahwa harus cashless, tidak ada lagi transaksi dalam penerimaan APBD itu cash, tapi cashless. Dia harus terdigitalisasi. Dalam penerimaan kota Bekasi, kota yang berkembang dengan APBD-nya 6,7, dalam pandangan Human City itu terlalu kecil. Ini idealnya 8 sampai 9 miliar triliun per tahun apabila sektor penerimaannya itu dilakukan secara transparan dan terdigitalisasi. Itu dari sisi. Problem yang kedua, cara berpikir para pemangku kepentingan. Kita sudah mengalami 2 wali kota yang masuk penjara ya karena tindak berdana korupsi. Dan semoga mengapa kita ingin ke depan tidak ada lagi. Tidak ada lagi setelah 27 maka terwujudlah pemerintahan yang bersih. Karena itulah prasyarat utama dalam pembangunan kota. Apapun rumusnya, sebaik apapun programnya, kalau tidak ada komitmen untuk mewujudkan bersih, bersih dari korupsi. Oleh karena itu, kepala daerah ini saya kira mungkin kalau yang bersih dalam pengertian malaikat tidak ada, tetapi perlu ada ikhtiar dan komitmen dari kepala daerah itu untuk mewujudkan pemerintahan. Pesan moral apa yang ingin disampaikan Bekasi Human City dengan jadi pesan moral kita ya ini melalui media massa dan sebagainya, bahwa masyarakat harus merubah cara berpikir, bahwa cara berpikir semua stakeholder masyarakat adalah cara berpikir Human City, menjadikan nilai-nilai kemanusiaan itu menjadi pola kebijakan pembangunan kota dalam segala level, mulai dari prosesnya, murus, rembang dan sebagainya. Tidak lagi bahwa pembangunan kota itu dikendalikan oleh para pemilik modal melalui ijon-ijon itu, nah kan biasanya dalam implementasi. Nah, ke depan kita harapkan tidak ada lagi ijon-ijon ataupun pokir-pokir yang tidak relevan. Semua proses pembangunan itu berdasarkan kalkulasi rasionalitas dan memang itu adalah kepentingan publik. dalam mewujudkan pemerintahan Kota Bekasi yang bersih dan bebas korupsi, seberapa sampai saat ini seberapa besar sih peranan perempuan ya yang terrealisasi dalam mewujudkan pemerintahan Kota Bekasi yang bersih dan bebas korupsi, Pak?
kita berarti bicara hasil ya, bukan kedepannya harapan ya. Oke, pertama kalau bicara masalah hasil sih, kalau secara persentase itu masih sangat kecil ya. Kenapa? Karena memang kurangnya edukasi terhadap masyarakat khususnya untuk kaum perempuan ya. Kaum perempuan ini kan ranahnya banyak, bukan hanya dengan generasi muda saja, tetapi dengan yang paling penting seorang ibu. Nah, seorang ibu ini yang mencakup sebagai seorang istri gitu. Ini perlu perlu dikampanyekan atau disosialisasikan apa sih anti korupsi itu? Bagaimana sih peranan saya sampai saya harus ikut serta dalam ikut membantu menjadi menciptakan satu masyarakat atau misalkan produk yang anti korupsi. Contoh misalkan dari anak atau suami gitu kan ya. Ini sebenarnya kalau peranan perempuan itu sangat penting sekali. Adalah pendidikan, memang pendidikan karakter di dalam rumah itu kan lebih batu loncatan pertama untuk supaya kita melangkah keluar rumah gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya bicara masalah presentasinya berapa sih Mbak, itu masih sangat sempit sekali Bang. Nah, makanya kita berharap ke depannya peranan perempuan ini sangat, cobalah ayolah kita sama-sama untuk berjuang. Berjuang arti kata selain ikut dalam pemberantasan korupsi yang mungkin masih kapasitas secara SDM masih harus banyak yang dipelajari, tapi paling nggak di pencegahannya kita sama-sama membangun, menciptakan manusia yang memang anti korupsi gitu ya. Contohnya misalkan bagaimana sih Mbak ya, contoh misalkan di dalam rumah sendiri yang beliau mungkin yang mempunyai pasangan yang ternyata pejabat publik gitu kan ya, kita harus juga mengajarkan kepada seorang perempuan ya jangan terlalu mungkin banyak menuntut yang akhirnya termotivasi dengan melakukan hal-hal yang bisa melanggar hukum demi terciptanya keinginan dari istrinya gitu kan. Atau seorang ibu yang tidak bisa terjun langsung dalam mempunyai waktu dalam mendidik anak-anaknya. Pendidikan karakter ini kan sangat penting gitu. Apa sih yang lebih utama sih yang awal? Karena kita sering terlupakan bahwa yang sering kita sampaikan adalah kejujuran. Karena jujur itu harus tetap ditanamkan di dalam karakter dari siapapun itu orangnya, mau itu anak-anak, remaja, ataupun misalkan ya orang-orang yang sudah dewasa gitu. Ayolah kita sama-sama memberantas korupsi dengan pencegahan. Berarti yang penting itu kan memberikan edukasi Mbak ya kepada kaum perempuan ya. Nah, sebenarnya tugas siapa sih Mbak memberikan edukasi dan pemahaman anti korupsi ini kepada kaum perempuan? Ya, apa itu kenapa tugasnya? Tugas siapa? Sebenarnya gini, dengan adanya acara seperti ini nih sebenarnya bagus banget. Dan kita berharap bukan hanya sekali aja. Jadi nanti dari mulut ke mulutnya beliau dengan ayo kita ada diskusi nih, ayo nih bagaimana nih. Itu kan berarti memberikan satu ilmu, pengalaman, edukasi yang tadinya mereka hanya di dalam rumah tidak mengetahui apa sih yang terjadi di luaran sana, tapi hanya dapat berimbas kepada di saat tertentu, momen-momen tertentu. Karena korupsi ini kan merugikan banyak pihak dan banyak lini ya. Arti kata gini, dari faktor ekonomi, pendidikan dan kesehatan. Nah, biasanya berimbas itu adalah orang-orang di dalam rumah. Misalkan contoh seorang ibu dalam sisi pendidikan. Nah, dia nanti akan kesulitan nih. Aduh, bagaimana nih saya nih ya, anak saya nggak bisa masuk ya. Pokoknya banyak kesulitan-kesulitan yang didapatkan oleh mereka. Nah, dengan adanya kita edukasi, memberikan satu informasi terhadap masyarakat itu seperti ini. Jadi harus langkahnya seperti ini. Nah, ibu harus bisa ini kan seperti ini. Nah, itu kan nanti dapat ilmu yang didapat sama mereka. Bisa dengan secara, apalagi sekarang sudah banyak media ya, udah teknologi sudah digitalisasi sudah oke lah. Gitu. Mereka bisa dengan langsung men-share atau mereka bisa melihat, mencari informasi. Tapi lebih baik tetap harus diadakan seperti diskusi-diskusi seperti ini. Dengan kehadiran mereka itu kan sebenarnya kita patut mengapresiasi, menghargai close lah ya, meluangkan waktu gitu kan ya demi ini saya tertarik nih program ini gitu. Ini kayaknya bisa bermanfaat untuk saya nih gitu. Untuk saya terapkan dalam rumah tangga saya mungkin atau dalam lingkungan sekolah saya gitu. Nah, kemarin ada pendidikan anti korupsi gitu kan ya untuk kalangan kaula muda. Nah, saat mereka nongkrong, oh ya kemarin saya habis ikut ini nih ya. Jadi itu nanti akhirnya kita mengkampanyekan dengan anti korupsi ini itu ya insya Allah ini menjadi salah satu cara lah untuk mengurangi tingkat dari indikasi koruptor ya istilahnya bibit-bibit dari koruptor gitu loh. Peran serta perempuan itu sangat penting sekali. Nah, kemudian dari kemauan sendiri, tadi kan dari pihak luar, dari faktor kaum perempuan sendiri sejauh ini seberapa besar Mbak minat kaum perempuan untuk berperan aktif dalam meminimalisir kasus korupsi?
Nah, kalau bicara masalah itu, kalau kita bisa riset, misalkan kita tanya terhadap beberapa sekelompok orang, saya rasa jawabannya semua sama. Pasti mau. Tapi kan mereka tidak tahu bagaimana caranya, gitu kan, gitu. Ini gimana caranya? Kayak tadi ada pertanyaan dari ibu. Oh, saya udah gemes sekali nih sama yang namanya kasus-kasus korupsi nih. Kenapa kita taunya pas ternyata sudah ada mungkin putusan hukum ya, jatuhi putusan hukum baru mereka mengetahui. Nah, bagaimana sih Mbak? Kemarin kan tadi banyak. Nah, jadi seperti pertemuan-pertemuannya saya bilang sekali lagi ini sangat membantu sekali mereka gitu loh. Akhirnya berdialog, tanya jawab, yang mereka bisa rileks, yang mereka punya kebebasan dengan mereka bisa berpikir. Nah, jadi meningkatkan SDM juga untuk kaum perempuan gitu. Yang tidak hanya tugasnya di rumah mencuci, memasak dan lain-lain lah. Atau misalnya ada perempuan yang tugasnya hanya kerja di rumah dari pagi sampai sore gitu kan ya. Akhirnya mereka tergerak gara-gara ya tadi dalam sisi ekonomi, pendidikan, kesehatan, semua manusia pasti mendapati masalah itu. Kita tidak pungkiri ya. Akhirnya pas sudah terjadi masalah baru mereka akan berpikir, oh ini kenapa ya kok sistem pemerintahan seperti ini gitu kan. Nah, inilah yang harus kita cegah terhadap mereka itu supaya mereka mengetahui informasi-informasi apa sih yang namanya korupsi, bagaimana sih ini terjadi, bagaimana cara saya berkomunikasi dengan pemerintah, saya ada permasalahan seperti ini, siapa sih yang bisa membantu menjembatani permasalahan kami terhadap pemerintah, karena kebijakan pemerintah ini ternyata merugikan kami sebagai masyarakat. Nah, inilah edukasi seperti ini. Itu salah satu sebenarnya sebagai controlling juga untuk pemimpin-pemimpin kita. Apabila banyak masyarakat yang sudah mempunyai SDM yang kita anggap masyarakat cerdas gitu, itu membantu untuk controlling kinerja dari pemerintah gitu. Jadi bukan lagi ranahnya hanya stakeholder ya, hanya media atau aktivis gitu kan yang harus menjembatani. Mereka sendiri pun bisa akhirnya berani untuk mengungkapkan, berani untuk menyelesaikan permasalahannya gitu, berani melakukan controlling terhadap pemerintah secara jelas. Kenapa? Karena yang benar efeknya itu yang sangat dirasakan itu yaitu dari mereka gitu. Mereka yang dapat merasakan bahwa efeknya. Kalau kita kan hanya sebagai controlling eksternal luar, tapi kalau mereka itu bisa menjadi nanti mereka menjadi korbannya. Kayak tadi lah, mau ke pasar misalkan ada berapa dari kasus yang kita sebutkan ya, ternyata pasarnya kayak gini, atau mau pendidikan dan mau kesehatan saya dipersulit nih gitu. Nah, tapi kalau mereka ternyata bisa lebih cerdas dan mereka bisa membantu minimal untuk diri mereka sendiri lah. Tapi Mbak, kata-kata motivasi dari Mbak Intan selaku penggiat anti korupsi untuk masyarakat terutama kaum perempuan di Kota Bekasi ini. Nah, ini kan kita terkait dari motivasi masyarakat khususnya perempuan ya. Diskusi ini juga akan terlaksana karena memang pas momennya untuk memilih kepala daerah ya, pilkada ya, sekarang saat ini ya. Saya sih berharap masyarakat Kota Bekasi itu bisa lebih cerdas. Arti kata cerdas itu adalah memilih, mencari pemimpin yang bisa amanah, bicara yang bisa komitmen dengan masyarakat gitu, yang bisa menjalankan tugas dengan baik dan benar gitu kan. Ya bagaimana mereka juga bisa memerangi korupsi itu sendiri. Seandainya mereka jadi, apa sih yang perlu mereka benahi dulu kan? Memerangi dalam diri, kata diri sendiri itu adalah, nanti kelak kalau saya jadi pemimpin, udah nggak ada lagi tuh saya kalau untuk mencari dari struktural saya, pekerjaan saya yang ada unsur-unsur suap, dugaan suap atau dugaan korupsi. Nah, dari situ sendiri nanti akan tercipta nanti good government dan clean government. Itu doang sih. Jadi kita berharap masyarakat Kota Bekasi cerdas lah. Kita sudah mengkampanyekan stop jangan mau disuap. Karena itu menjadi salah satu bibit kita memilih akhirnya pemimpin yang udah lama ya, sebenarnya kata-kata ini udah dari yang lalu-lalu gitu ya. Jadi sekarang alhamdulillah tadi saya coba bicara dengan masyarakat ya, mereka sudah mengerti dan memahami. Oh iya Mbak, kita tidak mau dicatat, tapi kalau tidak dikasih silakan ambil, tapi jangan pilih orangnya. Orang itu adalah sudah sangat transaksional. Nah itu yang saya salutkan, walaupun kita kurang dari sisi kampanye mereka, keinginan mereka nggak tahu, tapi ya mereka udah cerdas. Cerdasnya apa? Besok Mbak kalau ada yang datang ya udah, itu rezeki. Tapi kalau untuk saya disuruh memilih si A, si B, si C gitu, itu nanti terserah saya yang akan memilih siapa yang saya bisa percaya. Lagi ya, izin nama lengkap Mbak? Intan Sarigeni. Selaku Mbak Intan dikenal dulu di
jalan nih demo nih. Bikin kepala dinas gemetar kalau Bang Intan datang. Nah sekarang turun gunung lagi nih, gimana kemana aja? Gini, sebenarnya sih nggak mungkin lah tuh kepala dinas gemeter ketemu enggak lah itu. Saya nggak pernah ketemu kepala dinas masalahnya. Salah kepala dinas dong, bukan cuma kepala dinas, salah, bukan kepala dinas. Jadi gini, kan ada beberapa tugas ya. Semenjak ya kita mempercayakan oke deh ini tetap sih dalam pengawasan, tapi kan mungkin kita sudah tidak yang bicara masalah untuk demo tertentu. Karena memang sih dari dulu nggak pernah demo di Bekasi kecuali menyelesaikan permasalahan masyarakat ya. Contoh kayak kemarin mungkin kalau teman-teman ngeliat saya pernah demo di Bekasi itu ada permasalahan masyarakat di bidang perekonomian pasar. Itu doang. Tapi kalau bicara masalah ada pemberantasan korupsi, adanya indikasi dugaan korupsi, itu biasanya kita ke pusat. Nah, kalau sekarang alhamdulillahnya kalau bicara untuk dukungan itu kan kita melakukan hukum di Indonesia itu ada 3, perlu dipahami oleh masyarakat. Hukum di Indonesia itu ada 3. Yang pertama adalah hukum berjalan dengan semestinya. Nah, ini yang membuat masyarakat apa? Benar nggak sih hukum bisa berjalan dengan semestinya? Oke, ternyata kita tidak bisa percaya bahwa hukum ini berjalan dengan semestinya. Yang kedua adalah money politik atau politik uang, ya kan? Ini masih berjalan nih. Yang ketiga itu apa sih? Desakan masyarakat, ya kan gitu. Apa nih desakan masyarakat nih? Gitu. Ya tadi mungkin abang lihat demo atau segala macam. Alhamdulillah dengan adanya pengalaman kita yang lalu akhirnya terbentuk dengan karakter wah kalau Mbak Intan yang lapor gue percaya deh nih Yalis gitu kan ya. Kita lihat hasil laporannya yang alhamdulillah itu masih berjalan untuk di pusat proses itu. Jadi udah nggak perlu lagi namanya demo-demo, tetap kita hanya mendorong lah ya bahasanya agar kasus ini cepat naik. Karena ini seperti ini lebih intelek dikit lah Bar. Biarkan sudah ranahnya mahasiswa yang untuk mengkritisi. Cuman saya pesan untuk adik-adik gitu ya, kita boleh mengkritisi, tapi alangkah lebih baiknya dikritik kita itu kita memberikan solusi. Jadi jangan lagi stop menciptakan manusia yang pragmatis. Jadi itu beda sendirilah itu nanti. Tapi tetap kok dalam ranah pengawasan kita tetap coba. Cuma nanya memang sekarang saya ada profesi yang harus saya jalankan gitu kan. Tapi tetap kita dalam pengawasan. Nggak jauh-jauh juga sih profesinya, masih di bidang hukum juga. Hanya cuman sekarang ya profesional ya gitu. Itu aja sih Bang. Enggak hilang, Mbak Intan masih ada. Enggak hilang. Oke Mbak. Mbak Intan selaku apa Mbak? Selaku Mbak Di sini saat ini. Enggak, profesi Mbak. Oh profesi sekarang saya. Nama IMC-nya juga sih. Iya masih jadi ketua Indonesia Fight Corruption, lawyer, dan saya insan pers juga. Sekarang ada media juga kan, nah itu. Tetap controllingnya itu. Tetap itu ranah itu. 3 sektor ya? 3 sektor. Jadi kalau bicara pejabat itu silakan. You mau datang itu seperti apa? Pakai jubah yang mana? Jubah aktivis oke, ya kan? Jubah lawyernya oke. Jubah sebagai insan pers oke. Silakan aja dipilih ya. Tergantung. Gini aja.